Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi negeri kita akan memperingati hari kemerdekaan. Bendera akan dikibarkan, lagu kebangsaan akan dikumandangkan, dan rakyat akan bergembira. Tetapi sebagai seorang muslim, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kemerdekaan yang kita nikmati selama ini sudah kemerdekaan yang hakiki? Kemerdekaan dalam pandangan Islam adalah bukan hanya lepas dari penjajahan fisik, tetapi bebas dari perbudakan hati kepada selain Allah SWT. Di mana Allah SWT berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Maka barang siapa yang ingkar kepada tagut, yaitu syirik, dan dia beriman kepada Allah SWT, maka ia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Artinya dia sedang bebas dari kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bangsa ini pernah dijajah ratusan tahun oleh penjajah asing. Namun ketahuilah bahwasanya penjajahan yang lebih berbahaya adalah penjajahan dari akidah dan juga dari hati. Tatkala hati tunduk kepada hawa nafsu, di mana tatkala hati takut kepada selain Allah, lebih takut kepada Allah SWT. Di mana hati berharap sama seperti harapan kepada Allah SWT. Di mana menjadikan selain Allah itu sebagai sesembahan ibadah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa misi tauhid untuk memerdekakan kita, untuk memerdekakan manusia dari penghambaan kepada selain Allah menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT. Sebagaimana perkataan Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu di hadapan Panglima Persia, Allah telah mengutus kami untuk membebaskan siapa yang Dia kehendaki dari penghambaan kepada sesama hamba menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT, dari kesempitan dunia menuju keluasannya, dan dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Maka kemerdekaan yang hakiki adalah ketika kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Namun di balik ucapan itu ada tuntutan besar. Kita harus meyakini bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Kita harus meyakini bahwasanya apa yang disembah selain Allah itu adalah syirik. Kita juga harus memahami maknanya la ilaha illallah. Pada saat itu kita juga harus mengamalkannya, karena ini adalah konsekuensi kita sebagai seorang muslim
pada saat kita berjanji dengan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita telah berjanji untuk menjadi seorang muslim yang taat, mengikuti perintah-perintah Allah SWT. Kita juga berjanji untuk menyatakan bahwasannya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Maka apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kita ikuti, dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita menjauhi. Maka saat itu kita akan menjadi orang yang merdeka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita kita patut syukuri dengan meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Syukur bukan hanya sekedar ucapan, namun butuh pembuktian dengan amalan ketaatan semua anggota tubuh kita kepada perintah Allah SWT dan Rasulnya. Allah telah mengingatkan kita, wa ma bikum min ni'matin faminallah, bahwasanya semua nikmat yang kita rasakan saat ini adalah sumber utamanya dari Allah SWT. Sedangkan makhluknya itu hanya sebagai wasilah. Maka ketahuilah bahwa poin kemerdekaan yang hakiki dalam Islam adalah bebas dari syirik, yaitu tidak menyembah atau beribadah berhala, manusia, jin ataupun selain Allah. Yang kedua, bebas dari takut dan berharap kepada selain Allah SWT. Hanya kepada Allah lah menjadi tempat bergantung kita semuanya. Yang ketiga, bebas dari aturan manusia yang menyelisihi syariat, yaitu kita hanya tunduk kepada hukum-hukum Allah SWT di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Yang keempat adalah bebas dari perbudakan jiwa, hawa nafsu yang mengajak kepada kemaksiatan seperti judi, mabuk, zina, mencuri, dan lain-lainnya. Inilah kemerdekaan yang diraih oleh para nabi. Inilah kemerdekaan yang hakiki yang diraih oleh para sahabat dan orang-orang beriman. Maka barang siapa yang masih melakukan budaya-budaya atau sifat-sifat jahiliyah dan tidak ada tekad untuk memperbaikinya, maka sebenarnya ia masih menjadi budak hawa nafsu. Dia belum merdeka, dia belum menikmati manisnya iman kepada Allah SWT. Maka dari itu, mari kita isi kemerdekaan kita ini di setiap saat, di setiap hari, dengan memperbaiki tauhid kita dan menjauhi segala bentuk syirik, menegakkan dan meningkatkan salat dan ibadah lainnya, menjaga persatuan umat dengan akhlak yang mulia, menjadi hamba yang merdeka dari hawa nafsu dan godaan dunia. Maka agar kita bisa mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat, sebagaimana janji Allah SWT di dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila solihan min dzakarin au untha, barang siapa yang mengerjakan amal soleh dari baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mukmin, dan dia beriman, fal nuhyiyanna hayatan thayyibah, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pun akan memberikan balasan kepada mereka lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka ini adalah janji Allah SWT. Barang siapa dengan dua syarat,
untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat dalam ayat ini. Yang pertama adalah mereka yang beramal soleh disertai dengan keimanan. Karena kita ketahui bahwasanya selain Islam, selain orang-orang non-muslim pun bisa berbuat amal soleh. Namun kita disertai dengan iman kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semuanya. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang kita, kedua orang tua kita. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari perbudakan hawa nafsu dan amalan-amalan jahiliyah. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimussalam.